Maka dari itu, kalau orang benar Al-Fatihahnya, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, mengerjakan segala yang diperintahkan, punya model kehidupan yang jelas, maka apapun yang dia minta, Allah akan segera menjawabnya. Karena itulah ditutup dengan kalimat amin, yang diartikan istajib ya Allah, mohon jawab doa-doa kami. Sebelum kita masuk kepada bahasan penyempurnaan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka penting diketahui Allah memberikan pesan kepada kita untuk istiqamah di jalan Allah. Ambil role model yang jelas, ambil keteladanan yang benar, lalu pelan-pelan praktekkan semampu kita. Jangan terburu-buru juga. Kalau baru sanggup tahajud 2 rakaat, witirnya 1, bukan aib. Nggak apa-apa kita kerjakan, jangan langsung paksa 11. Khawatirnya besok nggak bangun lagi, ya. Nggak apa-apa, 2 rakaat, witir 1, yang dibaca 3 kul, ya. 1 kul huwallah, 2 kul a'udzu birabbil falaq, witir kul a'udzu birabbin nas. Subuh 4:08, bangun 4:10, nggak ada masalah. Nanti besoknya turunin lagi, 3:30 bangun, bacakan mulai yang agak panjang dikit, besoknya lagi jam 3, naik pelan-pelan, ya, sampai bangun jam 2, terus tidur lagi, kan? Bangun jam 5. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ya, ini juga begitu. Jangan langsung ambil pengen level yang tinggi, tidak, sedikit-sedikit, tapi bisa continue. Nah, kemudian yang paling menarik, Allah turunkan keterangan di Quran surah ke-41 Fussilat ayat 30. Tadi saya sampaikan sebelumnya, jika kita istiqamah di jalan Allah dengan yang tadi saya uraikan, maka Allah akan memberikan ma'an ghadaqa, limpahan yang sangat berlimpah tak terbatas. Ya, digambarkan, diilustrasikan dengan air. Air kan kalau melimpah itu, ghadaqa itu datang dengan melimpah. Ya, kayak air sungai yang deras gitu kan, arusnya kencang. Itu kan kalau arus kencang nggak mungkin selebar sedotan gitu kan, pasti banyak gitu ya. Nah, itu seperti itu limpahan rezeki yang kadang tak terbatas, sampai kita mengatakan dunia ini kecil ternyata. Nah, ada lagi yang hebat. Apa amalannya? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Awas, kalimatnya sama-sama nih. Istiqamah, istiqamah. Istiqamah di jalan Allah ketika sudah Allah turunkan model kehidupan yang diikuti. Pakai inna, harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak? Ya, kita ngaji dengan ilmu nahwunya. Inna harfu nasbin wa taukidin, huruf yang berfungsi menasabkan. Kalau menasabkan dalam kaidah gramatikal artinya menjadikan harakatnya itu mansub pakai fathah. Jelas? Fathah itu pembuka. Kalau fathah masuk dalam kalimat pembuka di Al-Quran, kalau masuk ke sebuah kisah, ini menunjukkan cara menerjemahkannya. Kami buka kisah ini. Contoh, ini praktek bahasa ya. Quran surah ke-21 ayat 83. Wa ayyuba pakai fathah. Walaupun ataf diikutkan pada hukum sebelumnya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba, cara menerjemahkannya, dan kami buka kisah Ayyub untuk menjadi inspirasi bagi hamba Allah yang kemudian diuji dengan penyakit, seperti apa zikirnya agar disembuhkan oleh Allah. Makanya di akhir ayat 84 ini ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Kisah ini akan jadi pengingat bagi hamba Allah yang saleh, yang saat diuji dengan penyakit dia berzikir seperti Ayyub melakukannya, maka saya berjanji akan menyembuhkannya. Itu mansub. Nah, kemudian kalau kita tarik ke balaghah, nasab itu artinya sesuatu yang ditancapkan dengan kuat. Nasabar rajulu asahu, seorang lelaki menancapkan tongkatnya dengan kuat alal ardi, ke tanah, sehingga tidak goyang. Nah, kalau ada kalimat dalam Al-Quran dibuka dengan inna, inna harfu nasbin, huruf yang menguatkan, maksudnya informasi yang disampaikan oleh Allah di ayat ini tancapkan ke hati kita dengan kuat, dan jangan goyang. Kalau tidak goyang berarti nggak ada keraguan. Sebab kalau masih goyang, ragu namanya. Berangkat gak ya? Berangkat gak ya? Berangkat gak ya? Nah, ya? Sudah, kalau sudah mantap, lakukan. Berangkat, lamar dia sekarang. Ya, misal ya. Ya. Datang ternyata belum kenal itu kan, main lamar aja. Baik, bisa.
Cek dulu, maksimalkan dulu nasab, tancapkan pada jiwa. Kemudian wa taukidin, kuatkan, dan nancap, kuatkan supaya nggak goyah. Ayat ini mengatakan innalladzina qalu, orang-orang yang meyakinkan. Qalu di sini bisa mengatakan, intinya menguatkan pada jiwa. Ya, kalimat untuk menguatkan itu bisa dikatakan. Ini secara psikologi, kalau ingin orang menguatkan sesuatu, dia katakan tuh, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Itu yang punya teorinya kita di Al-Quran. Yang praktekkan orang Jepang, orang Korea. Ya, waktu ada benteng Takeshi itu kan, kamu bisa, dia taklukkan Takeshi. Orang Korea itu kalau kecil-kecil dari TK, nyusul Jepang, disusul sampai sekarang. Jepang punya Honda, dia punya Hyundai. Ya, Jepang punya ini, dia punya ini. Jepang ke Piala Dunia, dia ke Piala Dunia. Naik terus. Ya, itu yakinkan pada diri kita, bisa nih, bisa nih, kuat. Nah, jadi innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang meyakinkan pada jiwanya dan tidak goyah, rabbunallah. Dalam setiap situasi dia bersandar kepada Allah. Dan kalimat yang disebutkan Rabb, kalimat rububiyah, yang merawat, memberikan kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau dosa, menjaga, menyembuhkan kalau sakit. Rabb itu namanya. Makanya sering kalau kita berdoa menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya, Rabbana zalamna, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Memang itu yang diminta oleh Allah kalau kita sedang punya kesulitan. Turun Quran surah ke-7 ayat 172. Sejak dalam kandungan, kata Allah, tetapkan saya sebagai Tuhan. Kalau kamu yakin, nanti saat kamu butuh apapun, aku akan berikan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Rabb, maukah engkau menetapkan aku sebagai Tuhan? Kalau terlahir aku akan berikan segala kebutuhanmu. Sakit aku sembuhkan, salah aku maafkan, dosa aku ampuni. Butuh aku berikan segala yang kamu inginkan. Kalau kamu butuhkan dalam kebaikan, aku akan kabulkan. Rabb. Makanya kita tagih janji Allah saat kita ke bumi, kita punya sesuatu, kita panggil Rabb, 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 Rabb. Nah, kalau orang yakin dengan Allah, dengan sifat rububiyahnya, misal prakteknya begini, kalau Anda sedang sakit, yakin Allah pasti sembuhkan. Lalu ikhtiar, yakin dulu sama Allah. Dia ada kalimat-kalimat, ya Allah, kenapa saya yang sakit, ya Allah? Kenapa bukan tetangga saya saja, ya Allah? Kenapa saya yang diuji begini, ya Allah? Kenapa saya harus mengalami ini, ya Allah? Tidak. Hadirkan dalam jiwa, tancapkan, jangan ragu. Alhamdulillah, ya Allah, engkau pilih saya bukan yang lain. Engkau percaya kepada saya bukan yang lain. Engkau uji saya bukan yang lain. Alhamdulillah, ya Allah. Dan tidak mungkin kau memberikan sebuah ujian kecuali engkau sandingkan dengan kemudahan. Lalu Anda bacakan tadi yang tadi, inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Bacakan itu, lalu minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkau katakan dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan saya memohon dengan segenap janji dan kemuliaan engkau sebutkan dalam Al-Quran. Minta, cepat diberikan. Ya, minta dengan bahasa yang indah. Itu dapat. Nah, itu jarang kita pakai, cuman dibaca, nggak diamalkan. Kalau kita konsisten dengan itu, di pekerjaan ada kesulitan, pasti Allah mudahkan, yakin saya. Jadi Allah itu bukan sekedar diucapkan, tapi dihadirkan, diikuti dalam jiwa. Bimbingannya, pedomannya, dirasakan mengawasi kita. Itu kalau orang sudah begitu, semua disandarkan kepada Allah, tawakalnya tinggi, disandingkan dengan ikhtiar yang positif. Pertama, dia nggak akan kecewa. Nggak ada gelisah dalam jiwanya. Saya tanya begini, Bapak Ibu ta'lim ke sini karena Allah atau karena Ustad? Ngaku. Allah. Ntar Ustadnya nggak ada, ya. Nah, Allah. Kalau karena Allah, Anda nggak akan peduli Ustadnya datang atau tidak, karena niat saya itu Allah. Karena Allah. Sama pengajar juga begitu, karena niatnya karena Allah, bukan karena jamaah. Banyak sedikit gak ada ukuran, karena pahalanya sama saja. Ketika seorang mengajar, pahala diturunkan. Mau jamaahnya satu, gak ada masalah. Makanya ada seorang syekh yang pernah saya kisahkan, jamaah banyak beludak. Satu kali yang hadir cuma 1-2 orang, tapi semangatnya gak berkurang, menggebu-gebu, nyampaikan dengan benar. Orang bingung, syekh kemarin banyak orang, Anda begitu, sekarang cuma 2, begitu juga. Apa Anda gak kurang semangat cuma melihat 2 orang? Apa jawab syekh ini? Saya ini kan mengajar karena Allah, Allah yang perintahkan. Saya nggak peduli mau datang atau tidak. Tetap saya akan berikan yang sama karena Allah yang perintahkan, bukan karena manusia yang hadir.
Kita nggak akan kecewa. Ya, diminta Ustaz Adi nih, Ustaz Adi, tiba-tiba yang datang misalnya Ustaz Asep, ya, nggak ada masalah. Ustaz Michael, Ustaz Stephen, nggak ada masalah. Ya, boleh jadi ada hikmah lain yang Allah inginkan di situ. Jelas ya? Nah, apa yang hebat diantaranya? Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang tawakalnya kuat kepada Allah. Lillah, ikhtiar lillah. Cari kerja karena Allah. Nggak dapat hari ini, alhamdulillah Allah ridha. Yang penting ridha dengan ikhtiar saya. Ikhtiar itu menghadirkan rezeki, bukan pekerjaannya. Ingat ikhtiarnya. Begitu ikhtiar keluar, rezeki akan diturunkan atau diakumulasikan pada puncak ikhtiar yang nanti kita dapatkan. Kemudian perhatikan kalimatnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka Allah akan menurunkan malaikat spesial untuk menjaga orang itu. Insyaallah. Alla takhafu, dijaga supaya nggak khawatir, nggak gelisah, tenang. Karena orang tawakal itu tenang, enak. Jalan hujan, alhamdulillah. Macet, alhamdulillah. Selalu ada solusi. Di rumah tangga ada persoalan, insyaallah selesai, insyaallah selesai. Gitu aja gitu nih. Kata-kata kasar itu nggak harus keluar. Tangan-tangan diletakkan pada tempatnya. Ya, piring-piring punya haknya. Pintu juga punya haknya, semua ada. Itu gambarannya. Jadi malaikat itu memberikan ketenangan pada jiwanya. Jangan marah, sabar, tenang. Wala tahzanu, nggak sedih dengan kehidupan yang dialami. Bukan nggak punya masalah ya, ada. Ya, huzan itu sedih berlebihan. Bukan berarti nggak kecewa. Kadang ada kecewa, tenang lagi. Ya, perasaan itu ada. Ya, kadang-kadang dapat ini kecewa, ada wajar. Nabi menangis, Nabi kecewa, ada. Cuma dihibur oleh Allah dan malaikat. Tenang. Bukan cuma kamu, Nabi Ayub pernah sakit. Bukan cuma kamu yang dilempari, Nabi Ibrahim dilempari. Bukan cuma kamu yang diusir, Musa juga diusir. Ada. Itu hiburan. Tasliyah, tenang dalam jiwa kita. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah berikan kemantapan dalam jiwanya, nggak apa-apa capek saat di dunia. Toh pada akhirnya semua orang juga akan capek dan istirahat di alam kuburnya. Cuman saya menantikan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau nggak mau capek, ya di alam kubur, Bu. Sepanjang di dunia pasti capek. Tapi kalau orang tawakalnya kuat, ketika ada capek pun dia sabar. Nah, itu kalimatnya. Jadi itu penutup dalam kalimat suratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau ingin nikmat, ikuti pola hidup orang yang dulu itu seperti apa, keluarkan sesuai konteksnya kita bekerja sebagai apa, nilainya praktekkan oleh kita dan istiqamah di jalannya. Nah, teruskan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, mohon palingkan aku dan jangan tunjukkan kepadaku jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang engkau murkai atau mereka tersesat di jalanmu, sekalipun mereka merasakan kenikmatan hidup yang sedang mereka jalani. Awas, ya, fokus ya. Ini yang saya kaji, saya kumpulkan dari beberapa kitab-kitab. Kadang yang pokok saya bawa kitabnya. Seperti ini Tafsir Al-Quranil Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah. Nanti saya bacakan dulu, nanti saya padukan. Yang tadi saya terangkan belum tentu didapatkan di sini. Ya, jadi Bapak Ibu catat dengan baik, lihat dan praktekkan. Nanti di akhir saat kita bertemu lagi, setelah selesai baru saya bikinkan khulasah atau intisari dari pembahasan dan kurikulumnya. Yuk kita sempurnakan dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qara al-jumhuru ghairi bil jar. Mayoritas ahli qiraat membacanya menggunakan kasrah, ghairi i. Ya, ghairi ala na'ti. Ya, ala na'ti menunjukkan kepada sifat yang sebelumnya. Jadi persamaan inti permohonan. Na'at itu sifat, ya. Na'tun atau sifatun yang disifati man'ut atau mausuf. Cirinya harokatnya sama dengan sebelumnya. Ya, contoh begini. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata alladzina. Ini mohon maaf ya, paham nggak paham, ikutin aja dulu ya. Kalau ini bagian bahasa ini, nanti maknanya baru ngerti. Kalau kaidahnya memang mesti belajar dulu ya. Jurumiyah, setelah itu naik imritis, setelah itu naik alfiyah, kaji lagi ilmu sorab, baru paham. Tapi kalau memang nggak paham, jangan berfatwa. Ya, ikutin dulu aja ya, ikutin dulu. Nanti salah-salah fatwanya bisa rembesan ya.
Sini lihat. Sirata alladzina. Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu ini jar. Jar itu ini harakatnya kalau biasa jadi kasrah. Misal, contoh begini. Ini kitab. Apa artinya kitab? Buku, ya. Kitabu. Misalnya rajulin, seorang lelaki. Rajulin. Ini kalau ini nyambung, kitabnya si fulan, seorang lelaki, maka kalimat kedua ini harakat akhirnya pakai i. Jar. Kasrah. Kitabu rajulin. Jelas? Ini mudhaf, ini mudhaf ilaih. Maksudnya disandarkan kalimatnya. Yang ini, harakat yang ini, kalimat kedua pasti kasrah. Kecuali kalau kata sambung, konjungsi. Seperti alladzi, allati, alladzina, maka harakatnya sudah mutlak. Mutlak. Kalau alladzina pasti a. Kalau alladzi pasti kasrah di ujungnya dia. Kalau allati kasrah di ujungnya di ja. Nggak bisa berubah. Tapi tetap kedudukannya sebagai jar. Kalau dibunculkan pasti kasrah juga. Karena itu, kalau ada kalimat kemudian dikembalikan maknanya ke sini, misal kitabu rajulin, misalnya kita sebutkan jamil. Kitabu rajulin, buku lelaki itu. Lelaki ini ingin diberikan keterangan tambahan. Lelaki yang mana? Banyak laki-laki di sini. Si ganteng. Ya, lelaki yang ganteng. Maka ganteng bahasa Arabnya jamil. Karena ini akan menyifati atau menerangkan kalimat yang ini, dan harakatnya adalah kasrah, maka ini ikutkan kasrah juga seperti ini. Kitabu rajulin jamilin. Intinya samakan harakatnya dengan yang ini. Sama-sama i. Yang ini siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim. Kita mengatakan, ya Allah, berikan kepada kami petunjuk jalan-jalan orang-orang yang sirata alladzina. Kedudukan alladzina di sini orang-orang yang sama dengan yang ini. Kalimat yang disandarkan. Hukumnya jar, harakatnya kasrah. Cuman karena konjungsi kata sambung, maka harakatnya tetap jadi fathah. Padahal hukumnya mesti jar begini. Jadi kalau ada kalimat setelah ini ingin disifatkan ke sini, atau ingin disifatkan ke sini, walaupun bentuknya sama atau ingin dihindari dari sifat-sifat yang ini, sama atau bertolak belakang, maka cirinya harakatnya jadikan sama dengan yang di sini. Ikutkan. Makanya ketika kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, mohon berikan kepada kami jalan hidup orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Nah, sampai sini telah kita bahas. Lalu kita ingin katakan bukan orang-orang yang. Baik, lihat sini. Di sini orang-orang yang dapat nikmat. Terus kita ingin sambungkan, bukan orang-orang yang merasa nikmat tapi hidup mereka salah. Baik, sama-sama orang bukan? Sama-sama orang kan? Sama-sama hidup tidak? Sama-sama beraktivitas tidak? Berarti kalau sama-sama orang, hukumnya ikut ke sini kan? Ikut orang kan? Maka karena ini sifatnya jar, harakatnya kasrah, maka kalimat sebelumnya, setelahnya ini pun kita jadikan kasrah lagi. Maka kalimatnya gha, ya, kemudian ra. Karena di sini hukumnya kasrah, di sini pun dibaca kasrah juga. Ghairi. Dia dibaca ghairu. Kalau ghairu berarti kalimat lain lagi. Kalau ghairi berarti kalimatnya diikutkan ke sini, cuman maknanya beda. Seakan-akan kita ingin katakan begini, ya Allah, berikan kepadaku jalan orang-orang yang penuh nikmat. Tapi ya Allah, bukan jalan orang-orang, orangnya sama hukumnya ke sini, tapi keadaannya berbeda. Tapi jangan berikan kepadaku orang-orang yang serasa nikmat hidupnya di dunia, tapi dia mendapatkan laknat atau tersesat dalam jalan. Ini cuman ghairi, belajarnya 25 tahun. Ini memang dalam, Pak, Bu. Nggak paham nggak apa-apa, nggak paham nggak ada masalah. Yang penting kita bisa memahami maknanya ketika mengamalkan kandungannya. Saya hanya ingin jelaskan kalimat cepatnya begini. Saya ingin jelaskan kenapa dibaca dengan ghairi, diikutkan pada hukum sebelumnya, menunjuk kepada orang. Kesimpulannya begitu. Paham? Ya. Cuman kenapa saya jelaskan panjang-panjang? Karena rugi kalau nggak saya jelaskan, jauh-jauh saya sekolah. Jauh-jauh saya sekolah, banyak baca kitab, kemudian kita baca kitab, banyak-banyak saya tamatkan, tiba-tiba nggak dibahas, rugi.
Jelas ya? Baik. Tapi saya nggak paham Ustaz, salah sendiri. Baik, intinya pertama dibaca ghairi. Bisa dibaca ghairi menunjuk kepada orang-orang yang punya perasaan sama dengan sebelumnya serasa nikmat tapi mendapatkan laknat ataupun murka dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Zamakhsyari. Zamakhsyari pernah berkata, pengarang kitab Al-Kasyaf. Itu bahasa Arabnya luar biasa dikuasai. Ilmu-ilmunya tinggi sekali. Sampai beliau kemudian punya kelemahan jalan dengan tongkat. Ya, ingin tinggal di samping Ka'bah. Sehingga disebut dengan Jarullah, tetangganya Allah. Ini bahasa balaghah, tetangga Ka'bah. Tapi kalau sudah berjalan tongkatnya kedengaran, maka orang-orang yang sedang mengajar seperti ini turun dari kursinya. Karena malu takut salah kedengaran dari Syekh Zamakhsyari. Boleh diikuti pendapat-pendapat tafsirnya, tapi masalah hukum-hukum pandangannya dalam tauhid dan fiqih, maka disarankan tidak untuk diikuti. Karena Mu'tazilah alirannya. Ya, alirannya Mu'tazilah, tapi pendapat-pendapat tafsirnya ini sejalan dengan Ahlus Sunnah. Kecuali dalam pembahasan masalah-masalah, ya ada cabang-cabang tauhid, bukan pokok, cabang-cabang tauhid juga terkait dengan persoalan-persoalan di fiqih. Baik. Wa quri'a bin nasbi 'ala al-hali wa hiya qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin al-Khattab wa ruwiyat an Ibnu Katsir. Fokus. Kalimat ghairi bisa dibaca juga dengan nasab ghaira. Saya ulang. Di ghairi bisa dibaca dengan ghaira. Jadi kalau nanti ada yang baca ghaira dalam tafsir, ya ghairal maghdubi, jangan disalahkan karena bacaan ini pun bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pernah baca dengan ghaira, juga diriwayatkan dari Ibnu Katsir rahimahullah, salah satu Quran. Ya, di antara Quran. Paham sampai sini? Baik, jadi bisa dibaca ghairi, bisa dibaca ghaira. Kalau dibaca ghaira berarti menunjukkan keterangan yang berbeda dari sebelumnya. Cara memahaminya begini. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Kata Allah, saya tunjukkan. Ikuti para nabi, siddiqin, orang saleh, syuhada. Ya Allah, jangan berikan kepadaku jalan orang selainnya. Maka dibaca ghaira. Jelas ya? Karena beda dengan yang sebelumnya. Hal. Paham? Ya Allah, aku pengen yang ini saja, bukan yang ini. Maka dibedakan, langsung baca ghaira. Tapi kalau kita baca ghairi, wah, ini kalimatnya lebih lengkap lagi, kompleks maknanya. Ya Allah, berikan kepadaku jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Kata Allah, ikuti. Nih, para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Tapi ingat, engkau pun akan melihat orang-orang yang terasa seperti nikmat hidupnya, padahal dia mendapatkan laknat dariku. Dia seperti nikmat hidupnya, padahal tersesat. Ada kelihatan orang seperti kaya, tapi Allah murka kepadanya. Ada orang kelihatan seperti punya kedudukan, punya kemampuan, punya kenyamanan, kemapanan materi, tapi Allah murka kepadanya. Dan mengatakan tersesat dalam kehidupan, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada Anda, ada orang yang pernah merasa hidupnya nikmat diabadikan dalam sejarah tapi Allah melaknatnya? Banyak. Contohnya siapa? Firaun. Contohnya siapa? Qarun. Bukankah Qarun merasa enak dalam hidupnya? Tapi kemudian dikubur hidup-hidup kena likuifasi? Bukankah kemudian Haman merasa hebat dengan otaknya tapi terkubur bersama Firaunnya? Bukankah Namrud pernah merasa berkuasa tapi hancur ditelan oleh kehidupan bumi? Jadi Anda akan saksikan, kata Allah, ada orang yang kena fata morgana, pengen ikut seperti nikmat mereka tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bisa dibaca dengan ghairi. Al-Quran itu indah, cuman baca satu huruf, harokatnya beda, maknanya bisa sangat lengkap, luar biasa. Jelas? Jadi kalau dibaca ghaira, saya nggak pengen seperti orang ini. Kalau dibaca ghairi, diterangkan orang-orang seperti mendapat nikmat padahal dia salah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik, siapa orang-orang ini? Yang kelihatan nikmat tapi tidak Allah sukai, yang kelihatan nyaman tapi sedang tersesat, atau yang kedua, kita langsung bermohon kepada Allah, ya Allah, walaupun belum tampak dalam pandangan saya, jauhkan saya dari mereka dan dari sifat-sifat mereka. Jangan sampai saya seperti itu. Baik dibaca ghairi ataupun ghaira. Yuk kita lihat. وذو الحال الضمير في عليهم والعامل أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم. Dengan keterangan kalimat ini, baik dibaca ghairi ataupun ghairu, Allah memberikan gambaran kepada mereka, maksudnya kita semua yang membaca ayat ini,
Ya, supaya mereka mengikuti ahlul hidayah. Ya, berpedoman kepada orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, wal istiqamah wat ta'ah, orang-orang yang istiqamah yang taat. Jadi Allah sampaikan kepada kita, ikuti orang-orang taat, ikuti orang-orang istiqamah, ikuti orang-orang dapat hidayah, 4 golongan tadi. Ya, kemudian wamtithali awamirihi, dan berusaha menunaikan perintah-perintah Allah, wa tarki nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya. Dicari model seperti itu dari 4 tadi. Makanya tadi saya katakan di awal, kerjakan perintah, jauhi larangan. Kemudian selanjutnya, wa zawajiruhu ghairu siratal maghdubi alaihim, dan sekaligus dengan kalimat ini meminta kepada Allah agar dihindarkan dari sifat orang-orang yang merasa nyaman hidupnya di dunia tapi ternyata dilaknat oleh Allah. Atau memang ada juga yang tidak nyaman tapi juga dilaknat. Wah, ini yang paling menyedihkan. Sudah hidup gak enak, langsung dicela juga oleh Allah. Ya, Masya Allah. Nah, maka siapa mereka ini? Yuk kita baca. Alladzina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa adalu anhu. Pertama kata Allah, ini berlaku hukum umum bagi orang-orang yang fasadat iradatuhum, orientasi hidupnya sudah nggak jelas. Ini tolong dilihat, orang nggak jelas tuh begini kata Al-Quran. Mudah-mudahan kita masih jelas ya. Baik. Masya Allah, tulisan nggak jelas, nggak enak, ya kan? Baik. Wajah nggak jelas, nggak enak juga, ya kan? Keterangan nggak jelas, nggak nyaman, ya. Orangnya nggak jelas, bagaimana kemudian kita menyikapinya? Satu kata Allah, ini langsung diterangkan, kemudian keterangannya ghairil maghdubi atau ghairal maghdubi alaihim. Pertama, bukan golongan orang yang dibenci oleh Allah. Ghairil maghdub, orang yang dibenci oleh Allah. Allahu Akbar. Benci manusia dia udah susah, jadi benci Allah mau lari kemana? Ghairi, atau dibaca ghaira, saya tanda kurung, al-maghdubi alaihim. Siapa mereka ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, penulis kitab Ibnu Katsir atau Al-Qur'anil Azim, mengatakan ini pertama punya ciri umum. Oh, hati-hati dengan ciri ini. Artinya kalau ciri ini melekat pada seorang hamba, berarti tanda hamba itu sedang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri pertama, alladzina fasadat iradatuhum, orang-orang yang alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau di ilmu nahwu disebut ismun mausulun yadullu 'alal jam'il jam'iyyah. Huruf sambung keterangan menunjukkan bentuk jama tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, tua, muda. Masuk kategori balik, kaya, cukup, semua tanpa batas. Fasadat iradatuhum, yang orientasi hidupnya sudah tidak jelas. Rusak. Fasad itu rusak. Jadi kalimatnya sudah bukan gak jelas lagi, rusak. Papan tulis, tulisannya nggak jelas. Papan tulis, tulisannya tidak jelas. Dengan yang kedua, papan tulis yang rusak. Beda kan? Ada orang yang orientasi hidupnya tidak jelas. Yang kedua, memang hidupnya sudah rusak. Kalau manusia yang menyebut rusak, mungkin persepsinya bisa berbeda. Kata orang Bekasi, rusak. Kata orang Jakarta, enggak kok. Kata si Fulan, ini orang jahat. Kata yang lain, baik kok. Makanya kadang-kadang ada orang disebut baik, ada orang saat yang bersamaan menyebut dia buruk. Jadi kalau ada satu visi dengan orang yang lain, pandangan bisa beda. Menurut preman itu baik. Menurut yang suka mabuk itu bagus. Tapi bagi yang nggak suka mabuk, buruk. Mencuri, buruk. Bagi siapa? Bagi yang tidak mencuri. Bagi para pencuri, profesi. Bagi kita korupsi, buruk. Yang nggak korupsi, bagi koruptor, itu peluang. Bagi pezina, zina itu bagian kehidupan. Bagi yang nggak zina, nggak akan menikmati. Ya, bagi pelaku maksiat, maksiat itu memang bagian dari kehidupan. Bagi orang taat, benci. Makanya kalau ada bagian dari yang halal sudah nggak suka dalam hidup kita, pandangan sudah nggak suka melihat yang halal dari pasangannya, pendengaran sudah nggak suka mendengar yang halal, artinya ada bagian maksiat masuk ke dalam bagian tubuhnya.
Ada yang paling tinggi, rusak kata Allah. Sehingga dengan rusaknya itu, mohon maaf, dia mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Telinga rusak, mata rusak, lisan rusak, hati rusak. Siapa orang-orang itu? Alladzina alimul haqqa wa hum alimu al-haqqa wa adalu anhu. Allahu akbar, na'udzubillah min haula. Mereka itulah orang-orang yang sudah mengerti sebuah kebenaran dengan jelas. Benar, jelas, hujahnya nggak bisa dibantah lagi, bang, jelas. Dan mereka yakin itu benar, mereka tahu ini benar. Tapi mohon maaf, dengan pengetahuan itu justru mereka berpaling dari kebenaran yang dimaksudkan. Udah tahu benar, diingkari. Udah tahu benar, nggak dikerjakan. Udah tahu kemudian salah, masih dilakukan juga. Sudah tahu kata Allah ini yang benar, dia tinggalkan ini yang salah, dia kerjakan. Maka ini ciri pertama pada orang-orang yang hidupnya sudah tahu kebenaran hak. Kebenaran itu dibagi dua. Ada sidqun, shad, dal, qaf. Ada hakun, itu berbeda. Lihat sini. Ada as-sidqu. Ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Kalau disebutkan kalimat sidqun, itu persepsinya bisa beda. Kadang menurut si A itu benar, menurut si B itu salah. Beda persepsi. Ibu datang mau ke pengajian, datang kepada papa, papa mama mau ke pengajian, bagus. Menurut papa gaunnya mana yang paling bagus ya? Hijau atau biru? Kata papa, biru deh mah. Ah, kayaknya hijau deh. Beda persepsi. Jadi menurut ibunya hijau, menurut suaminya biru. Nah, itu padahal dua-duanya mungkin benar atau juga mungkin salah. Begitu keluar pakai kuning. Nah, ya. Baik, tapi kalau hakun, al-haq, itu artinya kebenaran yang sudah memang benar dan buktinya nyata, sulit untuk ditolak. Dan satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi, kebenaran yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surah kedua ayat 147. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal umtarin. Semua yang hak itu pasti sumbernya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah ragu saat Anda mendapatinya. Nah, kalau orang sudah mendapatkan keterangan hak, lantas kemudian dia menyalahinya, maka Allah benci dengannya. Murka, rusak lantas hidupnya. Apa hak yang paling tinggi? Hak tauhid. Allah terangkan dengan jelas. Silahkan dibuka dimanapun, cuma dalam Al-Quran yang mengatakan saya Tuhan, sembah saya, kata Allah. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah, fa'budni. Saya Allah, fitrah ketuhanan, berani mengatakan saya Tuhan. Jadi kalau ada yang bukan Tuhan, tidak akan bisa mengatakan saya Tuhan. Karena Quran itu firman Allah, dan Allah memiliki sifat-sifat ketuhanan. Karena punya sifat ketuhanan, punya bagian ketuhanan, dan sempurna ketuhanannya, maka berani mengatakan saya Tuhan. Makanya keterangan ini Anda nggak akan temukan dalam buku manapun dan kitab manapun, kecuali di Al-Quran. Kenapa? Karena fitrah manusia tidak bisa mungkin mengatakan lisannya saya Tuhan. Mustahil. Allah mengatakan saya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain saya. Kemudian menyampaikan kepada kita untuk belajar, cerna dengan akalmu. Ini saya bandingkan secara logika. Ya, makhluk tidak sama dengan Khalik. Jadi kalau makhluk punya sifat A, pasti Tuhan akan beda. Karena Tuhan mesti beda dengan makhluk. Turunkan ayat ini, turunkan ayat ini, turunkan ayat ini. Sampai sempurna kita dapatkan pengetahuan. Tapi kalau kita sudah sadar Allah itu Tuhan yang benar, masih berpaling juga dari situ. Nah, ini satu, Allah nggak suka. Turunannya, sifat-sifat misalnya kenabian. Misal yang paling contoh, Ibnu Katsir menyampaikan contoh dengan jelas. Misal, wa humul ladzina fasadat iradatuhum fa'alimul haqqa wa 'adadu anhu wa la siratal dhalin humul ladzina faqadul ilma fahum haimuna fid dhalalah. Teruskan. Wa huma tariqatal yahud. Pertama, contoh di masa lalu dicontohkan seperti ini. Dan ingat ya, ini bukan spesifik pada golongan umat tertentu. Kalau bagiannya punya seperti ini, maka dia sedang dimurkai oleh Allah. Hati-hati. Contoh, kata Ibnu Katsir, tercatat dalam sejarah orang Yahudi di masa lalu. Diperkenalkan tentang tanda kenabian. Mereka tahu, karena mereka yang minta. Mereka yang minta. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah. Ya, misalnya dari ayat 89. Tambahkan ayat 101. Ada. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Sebelumnya mereka selalu minta kepada Allah, ya Allah turunkan rasul terakhir,
Turunkan Rasul yang hebat. Turunkan ya Allah Rasul yang bisa membimbing kami. Dijawab oleh Allah. Begitu dijawab diturunkan Rasul, diingkari. Turun Quran surah kedua ayat 101. Walamma ja'ahum, paling kanan sebelah bawah. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima baina yadayhim nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka minta di kitabnya tercatat tanda-tandanya. Nanti akan datang Rasul terakhir. Ya, di bagian-bagian pundaknya itu ada tanda kenabian. Kalau dia jalan awan-awan menaungi, kalau dia sakit langsung obatnya ada dalam dirinya, ada semuanya. Dan mereka tahu ketika Rasul itu diutus, tahu siapa itu. Bahkan bahasa Qur'annya, Quran surah kedua ayat 146. Ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sungguh orang-orang yang baca di kitab itu kenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bapak kan kenal anak bapak, kenal betul. Nggak mungkin anak saya diklaim anak bapak, saya marah. Saya kenal anak saya, nggak mungkin saya ngaku anak orang anak saya. Karena tahu betul fisiknya begini, caranya begini, dia paham betul. Semirip-miripnya anak bisa kita bedakan. Ada anak kembar 100, pasti ada bedanya. Pasti ada bedanya. Nah ini kata Al-Quran, orang-orang yang tahu baca di kitab itu ngerti betul, tahu ciri Rasulullah seperti mereka mengenal anaknya masing-masing. Tahu. Cuman satu masalahnya, mereka merasa Nabi yang diutus ini yang terakhir bukan dari kalangan suku mereka. Fanatisme muncul. Karena bukan dari kalangan kelompok, bukan dari kalangan fanatik, bukan dari kalangan sukunya, bukan dari jalur nasabnya, ditolak itu. Jadi bukan menolak kerasulannya, menolak karena bukan berasal dari golongannya. Itu karena bukan jalurnya dari jalur Sarah alaihissalam, padahal tidak ada masalah dengan Sayyidah Sarah, dua-duanya sama ya. Sayyidah Sarah, Sayyidah kemudian Hajar tersambung ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma mereka pengennya dari golongan mereka, karena nggak dapat masuk dari situ, benci dengan Nabi Muhammad, bahkan ingin membunuhnya. Itu maka disebutlah seperti itu. Itu puncak tertinggi kedua. Pertama menentang Allah, kedua menentang Rasul. Dah tahu Nabi itu baik, Nabi itu sempurna, disoal misalnya, itu besar itu. Ya, harus kembali ke jalan yang benar, kita doakan. Menentang Allah juga demikian, sudah tahu Allah Tuhan yang Esa. Dia bahkan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ingatkan dengan baik-baik, hati-hati dengan ini. Lantas lisannya bisa mengatakan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu tingkat pertama, ghairil maghdubi alaihim. Awas, hati-hati kalau ada yang seperti itu. Kalau dalam urusan akidah saya tegas. Saya gak peduli. Ya, Anda mau adu argumentasi, duduk dengan saya. Silakan kita bicara. Ya, duduk. Anda punya buku apa? Baca, ayo duduk dengan saya. Jangan-jangan Anda baca Quran aja belum lancar. Hah? Anda bisa mengatakan semua agama sama, dalilnya ini, baca di hadapan saya. Saya pengen tahu bagaimana cara baca Anda. Ya. Nah, itu ada sesuatu yang salah gitu. Nah, itu maghdub alaihim, sudah tahu Allah yang benar, lisannya mengatakan salah. Kita itu nggak usah diajarkan toleransi. Islam itu sudah khatam masalah toleransi. Cuma di kita ada ajaran lakum dinukum. Makanya kita hormati saudara kita sebangsa setanah air yang Kristen, ya kan? Ada hari ibadahnya kita hormati, nggak usah diganggu, jangan ganggu, ya, nggak usah sweeping ke tempat ibadah orang lain, ya, nggak usah, jangan lakukan karena kita punya sifat toleransi di situ, ya. Tapi juga jangan terlampau heboh, ya agama hari ibadahnya aja belum muncul, kenapa sudah pada heboh begini? Ya, kita hormati, kita toleransi, jangan sweeping, jangan ganggu, hormati mereka, mengganggu dosa kita. Tapi kalau bertanya tentang Islam, jelaskan itu keindahannya. Jelas sampai sini? Di kita khatam di wilayah-wilayah itu, dan kita diminta untuk menjaga nilai keutuhan dalam kehidupan. Jelas? Nah, itu contoh yang mudah, dan kadang membuat kita itu nggak sadar. Ternyata banyak sekali ajaran tayangan yang bisa membuat Allah murka. Dan itu mungkin yang menghambat doa-doa kita itu. Baca buku, salah buku yang dibaca, yang menjauhkan kita dari Allah. Ikut ceramah, salah ceramah, yang menjauhkan kita dari tuntunan Rasulullah. Mendengar sesuatu salah baca, mungkin itu yang menjadikan doa itu jarang terjawab. Nggak sadar kita masuk sebuah jebakan, hati-hati, yang sebetulnya itu sudah diingatkan dari sejak dulu, cuman casingnya beda. Luarnya tidak sama, kelihatan seperti bagus tapi buruk. Itu sudah diingatkan di Quran. Buka Quran surah kedua ayat 204, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa minan nasi may yujibuka qauluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Anda akan dapati di antara sementara orang yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik, retorikanya begitu cantik. Awas, hati-hati.
May yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Kadang-kadang ngutip-ngutip nama Allah, ngutip ayat dipotong, ngutip hadis dipindahkan maknanya. Tapi orang ini pandai beretorika sehingga Anda tuh nggak bisa bedakan ini mana yang benar, mana yang salah. Jadi punya kemampuan bicara kayak orang benar, padahal salah. Nah, itu kalau masuk ke kalangan orang awam macam-macam itu dianggap benar. Hati-hati, karena mereka juga belajar cara nyampaikan sesuatu, ngafalin Quran tapi nggak tamat tapi dipotong-potong. Jadi seperti orang hebat dan gelarnya tinggi-tinggi. Makanya ketika bicara nggak ada gelarnya yang singkat-singkat, nggak ada. Pasti yang S3, paling kecil S2, ada yang profesor. Karena itu gelar digunakan untuk menyampaikan sesuatu seakan-akan punya legalitas. Padahal itu musuh yang sangat nyata kata Allah. Nih, maghdub alaih. Awas, hati-hati. Sekarang masuk kampus, masuk sekolah. Apa ibu mau? Ibu mengandung 9 bulan 10 hari, diberikan ASI sampai sempurna 2 tahun. Anda merawat berpeluh kesah, keringat macam-macam. Tiba-tiba besok-besok pulang anak Anda mengatakan semua agama sama. Maghdub alaihim. Kalau satu orang dimurkai Allah masuk ke keluarga, wah, itu yang paling bahaya. Jaga dengan baik. Caranya mendoakan. Ya, jangan saling tuduh dulu, doakan dulu, doakan. Kemudian pelan-pelan kita lawan dengan akhlak yang baik. Setelah itu tampilkan, di sana bikin status, ini bikin status. Di sana potong ayat, sempurnakan ayatnya oleh kita. Begitu caranya. Jelas ya? Sampai sadar betul dengan apa yang kemudian kita yakini. Jadi satu, ada aspek tauhid. Yang kedua, ada aspek terkait dengan nubuwah, pesan-pesan kenabian. Yang ketiga, ada muamalah. Ini yang banyak terjadi sekarang. Dan tanpa sadar itu bisa menghambat doa. Jadi walaupun Anda amin tiap hari 17 kali amin dalam sholat nih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Man wafaqa taminu taminal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang baru amin saja bersamaan dengan aminnya malaikat, maka bonusnya diampuni semua dosa-dosanya. Bonus. Tapi kenapa ampunan dosa nggak muncul? Karena tadi antara perkataan dengan perbuatan berbeda. Doa nggak dijawab, doa sulit dikabulkan karena tadi. Mungkin kalau nggak terkait aspek ketuhanan, tobat dari sekarang. Aspek kenabian, tobat dari sekarang. Apalagi nggak tanggung-tanggung, aku nabi. Nah, itu yang kita luruskan. Makanya jangan marah kalau diingatkan. Yang terakhir, ini yang paling banyak terjadi. Apa itu? Sudah tahu benar, ditinggalkan. Sudah tahu salah, dilakukan. Itu aku nggak suka. Nih, bohong itu salah nggak? Masih dikerjakan. Oh. Baik. Tambah lagi, gosip. Gibah. Curhat. Curcol. Ayo kumpulin tuh semua istilahnya. Singkatnya, gibah. Salah atau benar? Udah tahu salah, dibikin acara. Dinikmati, ditungguin. Ngalahin sholat, ngalahin baca Quran. Tuh cita-cita pengen masuk surga Firdaus. Cie-cie. Gimana memahaminya? Susah saya pahamnya itu. Udah tahu salah, diikutin terus pengen masuk surga.